dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara yang merupakan kolaborasi antara TV 9 Nusantara dan juga DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah ini bagaimana dalam menyelesaikan isu-isu strategis. Nah, kalau kita bicara soal pembangunan, pemirsa ya, pembangunan ini kan merupakan sesuatu hal yang penting, apalagi di Jawa Timur, karena bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Timur tentu saja ya. Namun dilihat-lihat makin kesini makin dinamis ternyata pemirsa. Tentu saja butuh sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah ini supaya menjadi kunci begitu ya dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis mulai dari persoalan tata kelola pemerintah, kemudian juga pengentasan kemiskinan hingga digitalisasi layanan publik. Kali ini kita akan berbicara mengenai tema tersebut dilihat dari dua perspektif yang berbeda karena pada hari ini tamu saya spesial ya, ada dua begitu. Yang pertama, saya akan mengenalkan terlebih dahulu ini dari legislatif daerah bersama dengan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, ada Bapak Dr. Haji Ahmad Iwan Zunaih LCMM MPDI. Ini merupakan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, fraksi Nasdem, Dapil Gresik dan juga Lamongan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, nggih, Mbak Sima. Baik, sapaannya ini Gus Iwan pemirsa. Dan selanjutnya saya akan melihat atau kita akan mengkaji lebih dalam dari perspektif akademis begitu ya. Nah, kalau gitu langsung saja saya ingin mengenalkan ada Bapak Dr. Nasihin Sumarjan MPD, ini merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Sunan Derajat Lamongan yang membidangi akademik dan kemahasiswaan. Assalamualaikum Pak Nasihin. Baik. Topik kita ini cukup berat, ngomongin soal pemerintahan, tapi kayaknya nggak usah ngomong berat-berat gitu ya Pak ya, biar maksudnya menyampaikannya nggak usah perlu berat-berat, biar masyarakat Jawa Timur ini paham begitu Pak ya, supaya bisa lebih menyeluruh dan melebar lagi. Nah, Pak Nasihin dulu nih Pak. Siap. Baik, Pak Nasihin, kalau misalkan Pak Nasihin ini kan sebagai seorang akademisi begitu ya Pak ya. Yeah. Nah, melihat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sejauh ini seperti apa sih Pak gambarannya sekarang tuh kayak gimana? Apakah karena seiring berkembangnya waktu dan zaman ini ada perubahan juga, perubahan otonomi dan lain sebagainya gitu Pak? Iya, jadi tentang isu-isu strategis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini sangat dinamis betul, sehingga ada banyak hal peraturan itu yang kemudian karena saking dinamisnya terkesan atau bahkan bukan terkesan, akhirnya akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Jadi ada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian tidak selaras dengan yang dibuat oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, dan itu sangat menghambat terhadap penyelesaian atau bagaimana masalah-masalah isu strategis itu bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Jadi seharusnya ketimpangan peraturan itu enggak ada, sehingga permasalahan apapun akan bisa cepat diselesaikan. Nah, Anda setuju Gus Iwan apa yang disampaikan oleh Saya rasa saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Nasihin tadi, karena memang konsep sebuah pembangunan itu nggak mungkin hanya bisa dilakukan oleh salah satu unsur saja, tetapi memang harus bersama-sama, karena itu hakikatnya adalah juga untuk kemaslahatan bersama-sama. Sehingga karena kemaslahatan bersama-sama ya otomatis ya harus memang didorong secara bersama-sama pula, dan banyak stakeholder yang terlibat itu harus bersama-sama pula. Itu harus seperti itu. Apakah itu terjadi dalam semua lini isu strategis yang sudah saya sampaikan tadi gitu? Ya tentunya kalau umpamanya aturan di pemerintah dan regulasi yang kita miliki memang tidak semuanya ya, tidak semuanya harus dilakukan simetris antara pusat dengan sampai kepada daerah. Memang ada beberapa istilahnya bagian-bagian tertentu, tetapi pada prinsipnya secara umum bahwa pembangunan itu memang tidak akan bisa itu apabila hanya dilakukan oleh salah satu unsur saja. Contoh umpamanya hanya dilakukan oleh kabupaten saja maupun provinsi saja maupun pusat saja, itu nggak bisa. Itu kenapa? Dikarenakan sebagai contoh saja,
provinsi itu kan tidak punya, istilahnya itu tidak memiliki satu area tersendiri. Masing-masing area itu kan ya punya kabupaten, punya kota kan gitu kan. Nah itu kalau seandainya nanti umpamanya provinsi ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang atau tiba-tiba itu membuat sebuah aturan tanpa harus berdasarkan kepada apa yang dibutuhkan oleh kabupaten kota, itu pasti tidak akan optimal. Nah, sehingga di situ harus ada sinergitas. Bagaimana sinergitasnya? Ya tentunya kabupaten itu harus punya perencanaan nanti pembangunan mana yang diprioritaskan dan lain-lain sesuai dengan RPJMD yang dimiliki oleh daerah tersebut. Itu harus dibaca juga sebelum provinsi nanti membuat aturan-aturan maupun membuat program. Kalau nggak seperti itu nanti ya kabupaten jalan sendiri, kemudian provinsi jalan sendiri kan gitu. Nah itu yang yang perlu untuk kita galakkan. Jadi saling koordinasi, saling komunikasi mana yang menjadi prioritas itu harus menjadi satu upaya dan satu program bersama antara kabupaten maupun provinsi maupun itu sampai kepada pusat. Baik. Pak Nasihin, ada nggak sih pola-pola sinergitas yang ideal begitu Pak antara pemerintah pusat, provinsi dan juga daerah? Apakah masing-masing pemerintahan ini ada porsinya masing-masing begitu Pak? Jadi menurut saya begini ya, untuk membuat sebuah kebijakan mau tidak mau itu harus diawali dengan sebuah perencanaan yang berkualitas. Nah, perencanaan yang berkualitas itu dibutuhkan data yang lengkap. Dengan data yang lengkap, perencanaan yang berkualitas, tahap berikutnya pemerintah akan membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu tentu menjadi kebijakan yang tepat karena didukung dengan data yang lengkap tadi itu. Nah, pada saat kebijakan itu sudah ada, sebenarnya tidak cukup di situ, tapi pengawalan kebijakan itu, pelaksanaannya seperti apa. Pada tahapan pelaksanaan kebijakan itu akan muncul yang namanya ego sektoral itu. Nah, ego sektoral itu ketika tidak diselesaikan dengan secepatnya, ini akan menghambat penuntasan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu strategis itu. Karena itu ego sektoral itu harus dikesampingkan dan kemudian kita masuk yang namanya komunikasi yang intens. Karena dengan komunikasi yang intens, ego sektoral dihilangkan, insya Allah permasalahan itu akan segera bisa diatasi oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Baik, apa yang kemudian menyebabkan adanya ego sektoral tadi Pak? Ya, kan begini, taruhlah misalnya untuk berkaitan dengan ketahanan pangan, itu kan sudah ada pemetaan wilayah ini, cocoknya padi wilayah ini apa begitu. Nah, ketika petani itu sudah merawat padi dengan sebaik-baiknya atau merawat tanaman-tanaman yang lain dengan sebaik-baiknya, tinggal panennya saja. Nah, itu kan ada yang namanya penanggung jawab terhadap jalan itu. Karena kualitas hasil panen itu belum tentu sama ketika sampai kepada konsumen. Itu masih ada faktor lain, yaitu faktor infrastruktur yang bernama jalan. Ribuan kilo dibangun jalan dengan baik, ada kurang lebih 2 kilo. Yang itu mungkin bagiannya kabupaten, bukan jalan bagiannya provinsi. Bisa saja provinsi kemudian tidak mau membangun itu, sementara kabupaten mau membangun tapi dananya nggak ada. Nah, ini ego sektoral itu kan harus dihilangkan. Benar itu wilayahnya kabupaten, tapi kalau kabupaten nggak ada dananya, kan nggak ada salahnya kemudian pemerintah provinsi mengambil alih itu. Saya pikir nggak ada rakyat kemudian protes ke Bu Gubernur, ini gimana, itu kan bukan dananya yang harus dilakukan dari provinsi, itu harus dari kabupaten. Nggak mungkin ada yang protes begitu. Karena nggak ada yang tahu. Bisa jadi nggak ada yang tahu, tapi bisa jadi karena manfaatnya jelas untuk rakyat. Jadi saya pikir itu, jadi harus ada sama-sama niatnya semata-mata bagaimana kemudian masyarakat itu bisa merasakan kenyamanan dalam mengarungi kehidupan. Dia merasa bahwa ada pemimpin yang ikut serta membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik. Jadi sedikit nambah juga ya yang disampaikan Pak Nasihin tadi, itu masalah konkret yang terjadi di dapil saya, khususnya di Gresik itu. Kayak yang namanya banjir di Gresik Selatan, di Kali Lamong.
itu kan tidak akan mungkin itu bisa bisa diselesaikan oleh pemerintahan Gresik sendiri. Kenapa? Dikarenakan memang di bibir-bibir sungai itu tanah-tanah yang ada itu juga ada punyanya provinsi, ada juga istilahnya punyanya pemerintahan pusat kan gitu kan. Lah, ini juga harus ada sebuah kolaborasi atau sinergitas program itu. Lah kenapa? Walaupun umpamanya Gresik punya uang pun, ibaratnya apa yang disampaikan oleh Pak Nasihin tadi itu, nggak mungkin Gresik itu membangun umpamanya dam atau bendungan itu di tanahnya pusat maupun provinsi, gitu kan. Nah, itu kalau ada duit. Kalau seandainya nggak ada duit, tambah susah lagi masalah di sinilah. Disinilah sering sekali kita itu mendorong, artinya apa? Artinya ayo sekarang apa yang menjadi permasalahan di masyarakat ini itu kita jangan saling lempar. Artinya ini kan kewenangannya kabupaten, ini kewenangannya provinsi. Harus kita tahu terlebih dahulu permasalahannya apa sehingga ini nggak jalan gitu. Kalau memang permasalahannya itu anggaran, ya oke, provinsi maupun pusat harus membantu gitu kan. Terus kalau seandainya ini permasalahannya adalah lahan yang digunakan ini tidak semuanya punya kabupaten, ya sekarang bagaimana caranya? Itu tanah-tanah itu bisa digunakan bersama-sama dalam rangka untuk memberikan fasilitas masyarakat supaya nggak kebanjiran dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita bangun. Karena memang benar sekali bahwa sering sekali permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu nggak bisa tertangani secara optimal. Karena memang ada pembagian-pembagian seperti ini. Bingung ini kewenangan siapa gitu kan. Kemudian jalan itu tadi umpamanya. Kalau seandainya umpamanya jalan JUT, jalan usaha tani umpamanya, itu kan urusan kabupaten umpamanya. Nah, kalau seandainya nanti itu dianggap itu memang potensi memiliki panen yang bagus, perlu adanya infrastruktur yang cukup, yang lengkap, yang baik. Itu kalau seandainya kabupaten nggak ya tolonglah provinsi itu hadir. Nah itu juga nanti disesuaikan dengan apa? Dengan programnya pusat umpamanya, irigasinya dan lain-lain. Jadi satu sinergi seperti itu. Jangan jalan sendiri-sendiri pemerintahan itu. Karena pada prinsipnya program apapun yang dicanangkan oleh pemerintah itu yang perlu diingat. Satu adalah bagaimanakah kita itu istilahnya itu harus mampu untuk menghalangi atau menghilangkan daripada kemadorotan atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Apapun yang menjadi masalah ini harus menjadi utama dan itu harus diwujudkan pada sebuah program. Kemudian yang kedua setelah itu harus pemerintah ini berpikir tentang kemaslahatan. Setelah masalah-masalah itu terurai permasalahannya itu, kemudian yang kedua itu program itu harus berorientasi kepada kemaslahatan. Jangan dibalik-balik. Kalau orientasinya kepada kemaslahatan terlebih dahulu, ini pasti akan salah gitu. Jadi hanya program baru yang tadi mungkin juga tidak didasarkan kepada data yang ada. Tetapi apa? Kita harus membuat program itu untuk membuat bagaimanakah permasalahan di masyarakat itu bisa ada solusinya. Itu terlebih dahulu. Madorot yang terjadi atau mafsada yang terjadi di masyarakat itu ayo kita jadikan program utama dulu. Contoh umpamanya banjir itu masalah ini bagi masyarakat. Karena apa? Karena mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi sosial yang mereka sangat terganggu dengan adanya banjir. Lah kalau seandainya memang ada regulasi itu yang tidak membolehkan kabupaten membangun di lahannya umpamanya provinsi maupun pusat atau sebaliknya. Lah aturan-aturan seperti ini sebenarnya ya nggak apa-apa dilakukan diskresi maupun supaya ini tadi semuanya bisa saling mendukung. Karena tanpa kebersamaan optimalisasi daripada program itu nggak bakal bisa terwujud dengan baik. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi apakah ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk sampai tahapan bahwa ini sudah layak untuk diambil alih nih sama provinsi jikalau memang di kabupaten tidak bisa menghandle, misalkan di kabupaten kota tidak bisa menghandle gitu. Sebenarnya justru malah kalau diambil alih Mbak, itu justru malah itu menjadi masalah nanti. Karena apa? Karena provinsi sendiri belum tentu juga dananya cukup, kan gitu kan. Jadi biarkan aja kalau memang itu sebuah permasalahan yang dirasakan oleh kabupaten dan itu kewenangannya kabupaten, provinsi maupun pusat support aja udah. Hanya mensupport bukan diambil alih. Okay. Kalau diambil alih itu nanti akan menjadi masalah lagi. Kenapa? Ya itu tadi mungkin. Karena kita yang punya kewenangan itu kabupaten kota, tapi kemudian yang melaksanakan
provinsi. Provinsi umpamanya nanti ada masalah lagi, timbul masalah-masalah, jadi sinergitas saling mendukung. Kalau memang ini programnya ibarat provinsi itu perlu dukungan dari kabupaten, oke, kita dukung. Umpamanya ini programnya pusat, ya harus kita dukung, semuanya harus mendukung seperti Berarti itu. pola sinergitas yang dimaksudkan idealnya itu apakah sebatas support aja atau mendukung saja? Kalau support di pemerintah dan mendukung itu sudah sangat Kewajiban. berarti. Iya, sudah sangat berarti, Mbak. Karena apa? Karena support tentunya ya terkait masalah pendanaan, terkait masalah regulasi. Jadi support itu sudah tinggi banget gitu. Artinya itu yang kita harapkan ya seperti itu. Baik. Sejauh ini saya yakin Bapak juga sudah sering banget gitu ya Pak diundang oleh pemerintah daerah begitu Pak, terutama pemerintah Lamongan sendiri untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai gitu. Kalau melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melakukan RPJMD dan juga RPJMN itu Pak, itu apakah kemudian melibatkan akademisi dan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh? Oke, jadi pengalaman kami di Universitas Sunan Derajat Lamongan itu beberapa kali kita menjalin kerjasama dengan DPRD Kabupaten untuk membuat raperda. Jadi rencana peraturan daerah. Beberapa kali kita membantu itu, tapi untuk tahun ini kita nggak ikut karena ketepatan pada saat kami harus mengajukan naskah akademik tentang raperda dan 3 raperda yang dibahas di tahun ini itu bersamaan dengan peralihan institut menjadi universitas, sehingga kita fokus di situ karena itu impian dari Romo Yai Abdul Ghafur, sehingga kita tidak ikut. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini DPRD ketika membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu melibatkan banyak akademisi. Jadi tidak hanya di Unsuda saja, tapi di kampus-kampus yang lain. Nah, biasanya kampus yang memperoleh data untuk membuat raperda itu kemudian melibatkan mahasiswanya. Misalnya ketika membuat naskah akademik itu di latar belakang itu kan harus mengkaji tentang apa yang terjadi di sana. Taruhlah kemarin kita memperoleh jatah untuk membuat raperda penanggulangan kemiskinan, kemudian raperda tentang organisasi masyarakat, itu kita mencari data itu. Nah, mahasiswa yang kemudian dididik oleh dosen-dosen senior, itu kemudian kita terjunkan ke tempat-tempat di mana dia memperoleh data untuk membuat landasan kita dalam menyusun naskah akademik yang pada akhirnya akan menjadi raperda itu. Sehingga keterlibatan akademisi dalam menyusun peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di pemerintah khususnya di Kabupaten Lamongan itu melibatkan masyarakat akademisi. Baik. Peran dari Universitas Sunan Derajat sendiri seperti apa nih Pak dalam menyelenggarakan atau menyediakan naskah akademik yang dibutuhkan oleh pemerintah nih terutama Pak? Ya, jadi naskah akademik itu kan dibuat sebelum kita membuat raperda itu. Nah, pembuatan naskah akademik itu kan harus melibatkan banyak orang karena kita butuh data yang komprehensif itu. Sehingga jangan sampai raperda yang kita buat itu kemudian tidak sesuai dengan fakta real di masyarakat. Nah, itulah sumbangan dari dunia kampus, taruh di Universitas Sunan Derajat Lamongan dalam menyusun raperda-raperda yang nanti akan menjadi peraturan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi melalui kita menjaring kerjasama dengan pemerintah, dengan DPRD Kabupaten Lamongan. Baik. Kalau Gus Iwan sendiri melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Nasihin begitu ya, terkait dengan keterlibatan akademisi begitu dalam pembuatan kebijakan dan juga raperda di Kabupaten Lamongan sendiri nih. Apakah kemudian juga melihat Jawa Timur ini sudah melaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan oleh Pak Nasihin? Ya sebenarnya kalau kita melihatnya komitmen pemerintah itu terhadap pengembangan dan melibatkan akademisi dalam rangka untuk membuat sebuah kebijakan, saya rasa ya memang sudah banyaklah dilakukan, sudah banyak dilakukan. Cuman justru malah di sini saya berharapnya itu justru malah dari kampusnya itu sendiri. Artinya dalam kampus itu ada sebuah yang ya bukan hanya di kampus ya, tapi di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu yang sering terjadi itu orientasi daripada lembaga pendidikan kita dari mulai dasar sampai perguruan tinggi. Itu banyak
hanya sebatas pada istilah transfer keilmuan semata, Mbak. Ya. Jadi transfer keilmuan itu hanya orientasinya itu bagaimana untuk menjadikan siswa maupun mahasiswa kita maupun santri kita itu hanya sekedar cek pintar gitu kan. Padahal hakikat daripada pendidikan tidak seperti itu. Ini khususnya di kampus. Karena kampus itu ada tridharma perguruan tinggi. Ini harus menjadi ruh, menjadi jiwa daripada seluruh program daripada kampus tersebut. Itu satu, masalah keilmuan, tentunya di sini pengajaran dan lain-lain. Yang kedua itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah penelitian. Nah, yang kedua ini yang pengabdian kepada masyarakat. Artinya apa? Di sini sebenarnya ada posisi strategis yang harus dimiliki oleh kampus. Bagaimana kampus itu harus bergerak? Kampus itu harus mampu untuk menjadi pendamping pemerintah, juga sekaligus mampu menjadi pendampingnya masyarakat. Artinya apa? Artinya kampus ini bisa menjadi satu jembatan, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Nasihin, supaya kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah atau yang dibikin oleh pemerintah itu nanti istilahnya tuh evidence base itu ya sesuai dengan data yang sesungguhnya yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita ini pemerintah itu membuat sebuah program itu hanya ya berdasarkan kepada mungkin aja seperti ini lebih baik, mungkin tidak, tetapi apa, evidence base. Jadi evidence base itu paling tidak apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya yang ada di masyarakat itu semuanya itu harus tersolusikan. Melalui apa? Melalui program pemerintah kan gitu kan. Nah, disinilah akademik harus ada di tengah-tengah ini. Kalau pemerintah saya rasa ya mungkin banyak infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, memang ada strukturnya itu. Tetapi kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang ya masyarakat sendiri itu tidak menyampaikan permasalahannya kepada pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri seperti itu. Ya kadang-kadang ada yang kurang fokus untuk bagaimana mencari permasalahan yang ada itu. Lah sehingga di sinilah kampus itu juga harus turun ke masyarakat kira-kira untuk mengevaluasi dan menggali informasi apa sesungguhnya yang dirasakan dan yang diinginkan oleh masyarakat itu apa. Itu kan data diperkuat di situ, kampus yang melakukan, yang membantu pemerintah ini nanti hasilnya nanti disampaikan kepada pemerintah, apakah melalui DPRD naskah akademik kayak kemarin ataukah kepada eksekutifnya langsung. Tetapi di sini posisi yang paling urgent di antara masalah keilmuan, selain keilmuan itu masalah pengabdian masyarakat yang berwujud artinya menggali informasi data-data yang ada di masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah agar kebijakan pemerintah itu tepat guna sekaligus tepat sasaran. Sebagai penasehat begitu ya Pak ya? Boleh, bisa jadi itu pendamping atau gitu. Baik. Gitu. Kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Bapak kan bahwa sebenarnya evidence base itu penting banget. Karena evidence base itu bukti yang meskipun 5 tahun berganti masa pemerintahan tidak akan berganti juga buktinya. Yang ada malah akan terus berdinamika begitu ya. Beda halnya dengan program pemerintah yang seperti orang lain ketahui begitu Pak, seperti orang masyarakat ketahui juga bahwa ganti kepala, ganti kebijakan, ganti program juga gitu. Jadi kalau saya menilainya gini Mbak. Jadi ganti kepala ini memang sesuatu yang sering ya menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat itu. Pemerintah kita itu pokoknya ganti kepala, mesti ganti kebijakan. Kalau saya gini, jadi memang ada sebuah program itu yang memang itu di saat ada pergantian pimpinan itu memang harus berubah. Karena apa? Karena memang kenyataan di masyarakat ini juga berubah, fluktuatif, berubah lah. Jangankan pada pergantian pimpinan, dalam masa satu kepemimpinan aja, dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ini seharusnya itu ada evaluasi terhadap program yang sudah dicanangkan. Apakah program tahun kemarin itu masih sesuai nggak sekarang itu kita lakukan? Karena apa? Karena permasalahan masyarakat sekarang sudah berubah dan lain-lain. Tapi ada juga yang memang ini nggak boleh dirubah. Lah ini yang menjadi harus menjadi satu perhatian yang harus ini benar-benar dijaga. Contoh mohon maaf aja, masalah kurikulum. Kurikulum itu pada lembaga pendidikan ya ini tadi mungkin karena kita sudah terlanjur sedikit ngomong akademik ya. Iya. Jadi nggak apa-apa ini agak sedikit melebar Mbak ya. Jadi kayak kurikulum itu kalau seandainya kurikulum itu apa sih? Kurikulum kan semacam kayak roadmap maupun rel kita
untuk bagaimanakah mengantarkan para generasi muda kita itu agar mampu bersaing di masa yang akan datang. Artinya bagaimana kita mampu mengantarkan daripada siswa atau generasi kita itu menjadi sesuatu lah di zamannya nanti. Jangan sampai hanya sebagai pengekor aja kan gitu kan. Lah, itu nanti yang dibutuhkan apa? Gitu. Jadi agar generasi kita itu mampu menjadi sesuatu di zamannya nanti, itu apa sekarang? Selain keilmuan, ada karakter, ada macam-macam, itu apa saja. Lah, tentunya ini kalau kurikulum dibikin umpamanya 2 tahun sekali diganti, 2 tahun sekali lah ini menunjukkan apa kita itu nggak punya visi gitu. Kita nggak punya misi, nggak punya visi. Diuji cobakan lah. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya itu yang perlu untuk menjadi satu pembahasan kita yang lebih intens lagi. Itu ya pada hal-hal tertentu memang pergantian kebijakan itu oke lah. Karena memang dibutuhkan untuk selalu up to date untuk itu. Tapi ada beberapa hal ini yang tidak boleh. Makanya sebenarnya kalau terkait masalah kurikulum, kalau sedikit kita berbicara akademik, pemerintah saat ini tuh harus mampu untuk merancang kira-kira 40 tahun yang akan datang itu yang dibutuhkan oleh seseorang agar menjadi sesuatu di zamannya pada saat itu apa saja. Itu kita harus punya gambaran untuk itu. Sehingga mulai sekarang dibikinlah sebuah kurikulum yang nanti itu dijadikan sebagai sesuatu yang pakem. Nah, sekarang kadang-kadang ya mohon maaf saja, itu kadang hal-hal seperti itu juga pergantian, ganti menterinya, ganti ganti dinasnya juga ganti gubernurnya, ganti bupatinya juga ganti lah. Hal seperti ini sebenarnya jadi kesimpulannya pemerintah itu harus memiliki satu pemikiran mana kira-kira itu kebijakan yang istilahnya memang harus dirubah. Karena apa? Perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, dinamika yang ada di masyarakat juga ada sesuatu ini jangan gitu. Contoh kalau Jawa Timur ada indeks kesolehan gitu kan. Kalau masalah soleh, masalah orang baik itu sampai ila yaumil qiyamah kan ya seperti itu. Wah, itu memang harus menjadi program dan itu jangan diganti-ganti lagi gitu. Umpamanya indeks kesolehan itu ya ketaatan dalam beragama, kebaikan untuk bersosial kepada yang lainnya. Kemudian ada di situ toleransi maupun apalah. Hal seperti ini kan sesuatu yang sifatnya itu universal kan, universal, tidak terikat pada sesuatu yang sifatnya itu pada waktu-waktu tertentu, eksidental dan tidak berubah. Hal seperti itu harus mampu pemerintah itu merumuskan itu dulu. Itu yang pertama. Jadi itu harus digenjotnya di situ. Baik. Untuk pemisahan. Kemudian yang kedua Mbak, tadi kita meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Nasihin tadi. Kita dalam program itu yang paling utama ya selain sinergitas itu semuanya ya. Itu tadi memang perencanaan ini yang harus kita anukan, yang harus kita perkuat. Kenapa harus perencanaan? Kita kalau program itu ada istilah kalau di kampus itu catat yang ingin kamu, gimana Pak Nasihin itu? Catat yang ingin kamu lakukan. Gitu. Lakukan apa yang kamu catat. Gitu. Jadi catat apa yang ingin kamu lakukan. Artinya apa? Artinya kita akan melakukan sesuatu itu sudah ada sebuah perencanaan. Lah, perencanaan di sini itu termasuk melibatkan evidence base tadi. Harus punya data-data yang konkret, yang bagaimana itu. Baik. Ya. Ada berarti saya menangkap bahwa sebenarnya menjadi tantangan dari sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan juga provinsi ini adalah pertama bagaimana menghilangkan egosentris tadi begitu ya, Pak betul. ya. Terus yang kedua adalah ini banyaknya program karena tadi mungkin ganti kepala, ganti program begitu ya. Sehingga ini mungkin saja terjadi adanya tumpang tindih program antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, lalu pemerintah provinsi gitu. Bagaimana kemudian Komisi DPRD Jawa Timur ini melihat tantangan-tantangan ini dan menyelesaikannya atau mengatasinya ini? Jadi pembicaraan yang berkembang yang ada di Komisi A itu adalah yang pertama kemarin terkait masalah penguatan dan revitalisasi terkait Musrembang DES. Program itu objek daripada program itu adalah masyarakat secara umum, dan masyarakat itu yang paling banyak itu adalah di pedesaan kita, di desa-desa istilahnya. Jadi Musrembang DES itu merupakan sebuah istilahnya itu pandangan awal kita. Itu bagaimanakah kita harus benar-benar Musrembang DES itu bisa menjadi satu istilah deposit informasi bagi pemerintahan di atasnya. Apa yang berkembang, permasalahan apa yang berkembang, potensi apa yang ada di masyarakat tersebut yang baik, yang perlu untuk diangkat dan yang perlu untuk diperkuat. Itu.
Dari situ kan muncul nanti di kecamatan musrembangnya itu, kemudian kepada kabupaten, kabupaten kepada provinsi, provinsi kepada pusat kan gitulah. Ini harus linier sebenarnya itu. Jangan tiba-tiba dan ujuk-ujuk. Ini sering saya menggunakan istilah ujuk-ujuk karena ini yang sering terjadi di pemerintahan kita itu. Yang sering terjadi adalah apa? Tiba-tiba ada sebuah kebijakan, sebuah program yang tidak tepat sasaran yang diberikan kepada masyarakat. Tanpa adanya Kajian riset. itu tadi enggak lah. Seharusnya itu pendataan pada musrembang berasa yang apa namanya dari mulai musrembang des ini itu seharusnya itu menjadi satu kitab suci bagi program bagi pemerintahan yang di atasnya itu untuk menciptakan sebuah program yang baik. Contoh aja, mohon maaf, sering terjadi ada sebuah daerah desa itu memiliki potensi wisata yang baik. Sebenarnya musrembang des itu sudah di situ itu sudah istilahnya merencanakan ini yang akan kita ajukan supaya ini mendapatkan atensi yang cukup kuat dari pemerintah, support dari pemerintah dan lain-lain kan gitu. Lah kadang-kadang usulan dari desa seperti ini di tingkat kabupaten sudah hilang. Sehingga apa? Sehingga ya kabupaten ya tidak memberikan apa namanya istilah support. Ya mungkin bagi stakeholder yang ada di atasnya itu, apakah bupatinya maupun camatnya dianggap alah itu enggak kok, itu yang lebih potensi lagi, yang lebih urgent itu daerah sinilah, seperti itu. Mengkerdilkan usulan-usulan. Iya, jadi akhirnya yang disampaikan umpamanya yang di desa itu ada 2 dikali berapa desa itu, umpamanya satu kecamatan ada 20 desa, berarti kan ada 20 usulan. Nah, seharusnya dari desa ini kita perkuat terlebih dahulu, Mbak, dievaluasi dulu. Oleh siapa? Mungkin ya oleh kecamatan. Oke, di antara 20 ini mana yang lebih apa namanya urgent, yang memiliki potensi yang kuat itu. Sehingga dari kecamatan itu nanti diusulkan ke itu. Setelah dilakukan evaluasi itu. Jangan asal coret, jangan asal menetapkan gitu. Yang sering terjadi itu ya mohon maaf, itu ya usulan dari desa-desa. Karena apa? Karena mungkin camatnya itu sudah memiliki pandangan, umpamanya pandangan visinya itu enggak desa sana aja yang saya bangun umpamanya. Padahal itu lebih potensi dan lebih prospek itu umpamanya desa yang lain dan yang lebih membutuhkan desa yang lain. Tapi dikarenakan ya itu tadi. Mungkin karena apa namanya tidak berdasarkan kepada evidence base tapi berdasarkan kepada seenaknya gitu, ya subjektivitas ya itu. Jadi nilai subjektivitas yang tinggi ini yang sehingga nanti yang di bawah ini tidak bisa maksimal. Baik. Sehingga kalau hilang otomatis tidak mendapatkan atensi dari kabupaten. Kalau tidak mendapatkan atensi dari kabupaten, ya tidak mendapatkan atensi dari provinsi. Begitu sampai kepada pusat. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sering terjadi yaitu tadi. Jadi kelemahan kita itu subjektivitas dari masing-masing level stakeholder kita di pemerintahan ini itu yang cukup tinggi, Mbak. Contoh umpamanya sudah tahu bahwa kecamatan ini mengusulkan apa yang prioritas umpamanya. Nyampe kabupaten, nanti Pak Bupatinya atau wali kotanya memiliki pandangan lain. Enggak. Karena di sana mungkin secara politik itu sangat mendukung saya umpamanya. Ya mohon maaf, ini kita real berbicara di masyarakat aja dan pemerintahan kita. Akhirnya itu apa? Lebih diberikan kepada subjektivitas itu tadi, bupatinya itu tadi. Lah otomatis seperti itu yang potensi benar-benar yo akan tenggelam terus, kan ya. gitu kan. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Bupatinya itu nanti disampaikan kepada gubernur. Lah sama seperti itu, nanti gubernur juga seperti itu kan, sampai kepada pusat lah. Intinya memang benar-benar evidence base ini sekaligus ya benar-benar kita mengevaluasi mana urgensitas yang lebih tinggi, potensi yang lebih mungkin bisa dikembangkan. Itu sebenarnya yang harus menjadi satu prioritas dan itu harus melalui hilirnya. Hulunya sampai kepada hilirnya. Artinya dari mulai musrembang des itu sampai kepada sampai kepada atas, sampai provinsi minimal paling enggak. Itu ada semacam kayak benar-benar penguatan di situ. Tidak hanya sekedar analisa sembarangan, tetapi memang benar-benar kita mencari evidence base-nya itu, kemudian apa kira-kira alasan kita untuk kita membuat sebuah program tersebut. Catat yang akan dilakukan, lakukanlah yang akan lakukanlah yang telah dicatat. Itu sebenarnya itu harus menjadi satu pegangan pada sebuah pemerintahan itu. Baik. Perencanaan. Tapi ya karena kita juga pemerintahan dituntut administrasi Ya. apapun yang kita lakukan itu harus kuat. Jadi dua hal itu, perencanaan dan administrasi yang kuat. Perencanaan dan
administrasi ya, yang kuat. ya. Musrembang Des ini merupakan berarti awal dari tercegahnya adanya program yang tumpang tindih begitu ya, Yang tumpang karena tindih, ya, yang tepat guna juga yang biar tepat enggak guna. nggih. Bagaimana kemudian jika pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat punya program yang sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya demi kemaslahatan umat, tapi kemudian karena apa ya, wadahnya itu sama, jadinya saling rebutan, entah itu saling rebutan atau kemudian saling Iya, lempar-lemparan begitu. lempar-lemparan lah. Yang sering terjadi justru malah lempar-lemparan gitu. Itu. Lah, hal tersebut sebenarnya ya itu, saling lempar-lemparan itu yang menjadi satu masalah juga ya. Wah, ini kewenangannya kabupaten, wah ini kewenangannya provinsi, ya ini kewenangan pusat lah. Sebenarnya kewenangan-kewenangan itu kenapa kok dibagi? Dibagi. Itu sebenarnya itu ya dalam rangka untuk sebenarnya itu harus memperkuat gitu loh. Jangan pembedaan kewenangan itu, perbedaan kewenangan itu justru malah mengkerdilkan. Jadi justru dengan adanya kewenangan yang berbeda-beda itu lebih fokus. Jadi contoh umpamanya, oh ini kewenangannya kabupaten, iya. Terus kemudian ini kewenangannya provinsi, ini kewenangannya pusat. Bisa nggak ini semuanya disinergikan? Kalau memang tidak bisa, oke lah, berarti ya tinggal support aja kan gitu. Jadi sebenarnya sering saya guyon menyampaikan kepada teman-teman, termasuk teman-teman di kampus itu. Jadi kalau kita pacaran, Mbak, kalau kita pacaran itu kita jangan ngomong aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Itu mana sih ya? Iya. Karena apa itu nggak mungkin. Dua pribadi yang berbeda itu nggak mungkin bisa disatukan. Tapi apa? Tujuanmu itu tujuanku dan tujuanku adalah tujuanmu. Sinergitas, penyatuan visi, penyatuan tujuan sekaligus sinergitas langkah kita dalam menuju satu visi yang kita anukan itu, yang kita cita-citakan. Nah, pemerintah juga seperti itu, jangan egosentris, jangan subjektivitasnya itu terlalu tinggi di masing-masing level. Karena apa? Karena masing-masing pasti akan memiliki kekurangan. Kayak kabupaten mungkin keterbatasan dana dan lain-lain, provinsi juga seperti itu, pusat seperti itu. Jadi harus duduk bersama-sama dengan berdasarkan apa? Yaitu tadi informasi yang valid dari masyarakat, sesungguhnya apa permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini harus diketahui secara bersama-sama. Gitu. Baik. Ada juga di masyarakat begitu Pak, karena mungkin di suatu daerah, kabupaten dan juga kota begitu ya, sudah punya BUMDes atau badan usaha milik daerahnya masing-masing sendiri, jadi dia merasa bahwa dirinya sudah bisa berdiri sendiri nih tanpa bantuan dari APBD provinsi begitu Pak. Jadinya mungkin itu juga salah satu yang menjadikan adanya egosentris tadi Pak. Bagaimana ya? Kalau kita melihatnya, jadi kenapa ada BUMDes yang yang sekarang kan masing-masing desa, apalagi sekarang saat ini akan dimunculkan koperasi merah putih itu kan di masing-masing desa lah. Tentunya ini kayak umpamanya kita ambil lah KMP, Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini kan istilahnya itu adalah program yang berasal dari pusat. Saya yakin suatu ketika nanti nggak mungkin istilahnya itu nanti Koperasi Merah Putih itu hanya disupport oleh APBN saja, itu nggak mungkin. Karena mungkin di pusat itu justru malah memiliki banyak program untuk seluruh Indonesia ini kan, dan itu tidak sedikit juga kan gitu. Pasti suatu ketika nanti itu pasti akan bukan istilahnya itu bukan mengganggu, tapi memang harus saling koordinasi, saling kolaborasi. Itu pasti suatu ketika nanti pasti dibutuhkan istilah sokongan dan dukungan daripada APBD, apakah itu provinsi maupun pusat gitu. Nah, sehingga di sini apabila ada program seperti ini yang top down dari pemerintahan pusat kepada daerah seperti ini, itu sebenarnya dan seharusnya itu apa yang sesungguhnya yang diinginkan secara bersama-sama itu apa, sehingga di sini perlu adanya satu kolaborasi, satu rumusan secara bersama-sama. Jangan sampai ini programnya pemerintahan pusat sing kabupaten utawa sing provinsi iki gak ngerti iki karepe pemerintahan pusat piye. Lah jangan sampai seperti ini, jangan sampai. Sehingga kabupaten maupun provinsi itu harus tahu apa sih sebenarnya visi misinya pemerintah itu secara teknisnya nanti itu bagaimana. Nah ini jangan istilah itu dirumuskan hanya di atas saja, tetapi yang bawah juga harus tahu. Sehingga nanti itu suatu ketika nanti apabila ada harus support bersama-sama dari kabupaten maupun dari provinsi, ini bisa tepat
tepat istilah sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama-sama itu. Baik. Terakhir begitu Pak, kemudian saya ingin mengetahui bagaimana kemudian dari Komisi A DPRD Jawa Timur ini menilai kesiapan birokrasi tingkat kabupaten dan juga kota ini dalam menerima dan melaksanakan kebijakan desentralisasi ini dari pusat dan provinsi. Kalau tadi kan bicara soal koperasi merah putih tadi ya, bagaimana kemudian DPRD Jawa Timur ini melihat kesiapan-kesiapan tersebut dan kemudian bisa menyelaraskan program-programnya agar bisa seimbang begitu, tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling lempar dan lain sebagainya jika ada masalah begitu ya Pak. Nah kemudian dari sisi akademi sendiri ke depan bagaimana kemudian Pak Nasihin ini melihat bagaimana strategi perguruan tinggi ini bisa lebih aktif lagi berkontribusi terhadap kebijakan-kebijakan dan memberikan masukan kepada pemerintahan, terutama pemerintahan Provinsi Jawa Timur, karena di sini Gus Iwan ini merupakan Komisi A DPRD Jawa Timur begitu. Monggo silakan dari Gus Iwan dulu. Jadi di koperasi ini, Mbak, kebijakan pemerintah pusat terkait masalah koperasi ini, saya rasa ini sangat cukup baik ya. Dalam artian ini kepingin istilahnya itu memperkuat dan meningkatkan kemandirian daripada masing-masing desa. Karena mau nggak mau harus kita akui bahwa sebuah kemandirian ekonomi masyarakat itu memang harus terbangun dari desa. Jangan top down. Kalau istilah itu jangan hanya kita itu berpikir di kota saja, tetapi desa itu kita nafikan, itu jangan. Nah, saya rasa pemerintahan pusat saat ini itu memiliki satu kebijakan yang cukup baik ya. Cuman ya perlu adanya semacam kayak sekarang itu informasi yang detail gitu, yang detail. Kita saat ini kan masih bingung juga. Masyarakat semuanya itu bingung. Dan kita di DPR kadang-kadang juga bertanya-tanya, itu bagaimana sih anunya itu bagaimana? Wong sudah ada koperasi yang lain, ada BUMDes dan lain-lain, sekarang muncul inilah. Itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu di lingkungan masyarakat kita itu. Nah, itu perlu adanya semacam kayak penjelasan yang secara detail dan konkret dari pemerintahan pusat. Itu mungkin ya sebagai solusi yang paling gampang ya ajaklah istilahnya itu secara teknisnya itu nanti mungkin dari provinsi maupun dari kabupaten kota itu diundang, dirapatkan, disampaikan informasi secara detail. Nah itu nanti baru disampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Artinya harus ada informasi yang masif. Ini karena saat ini untuk KMP ini, Koperasi Merah Putih, masih banyak yang belum paham secara itu makhluk yang bagaimana, itu kita masih belum tahu gitu, belum banyak yang jelas. Kemudian yang kedua tadi, sebuah keyakinan saya KMP ini suatu ketika nanti itu juga pasti akan butuh dukungan dan dorongan itu dari provinsi maupun kabupaten. Lah sehingga ya itu tadi. Jadi tetap kita kembali kepada satu hal, informasi yang masif, yang detail, sedetail-detailnya itu diketahui oleh banyak pihak. Termasuk yang dari dari provinsi maupun dari kabupaten itu harus tahu secara persis. Kenapa? Dikarenakan suatu ketika nanti, sekali lagi saya yakin itu pasti akan butuh juga APBD provinsi maupun APBD kabupaten untuk mensupport itu, sehingga nanti itu kita biar enak, mensupportnya itu biar enak gitu. Baik. Monggo silakan Pak Nasihin. Oke. Jadi dalam dunia pendidikan sebenarnya semua kebijakan itu membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana? Satu, sumber daya manusia yang cerdas. Cerdas saja tidak cukup, tapi perlu sumber daya manusia yang terampil. Dan terampil saja tidak cukup. Perlu ada sumber daya manusia yang secara afektif itu punya hati dan kedekatan dengan masyarakat. Artinya dia akan rela untuk mendampingi masyarakat. Dia akan rela untuk ngajar masyarakat tanpa harus menjadi apa dulu, tanpa harus diminta. Dan itu adalah tugas dari dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah kampus. Karena tanpa sumber daya yang cerdas, terampil, dan punya kedekatan dengan masyarakat, sulit rasanya program apapun bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Baik, terakhir closing statement Pak untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin dari Pak ini dulu, Pak Gus Iwan dulu. Ya, terkait masalah ini kami sangat berharap kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur lebih dilakukan semacam kayak penguatan di dinas-dinas itu semuanya. Kita punya indeks kinerja utama yang akan kita capai secara bersama-sama itu. Nah, sehingga Pak Gubernur maupun Pak Wagub maupun ya Pak Sekda dan lain-lain
selalu mengontrol itu kepada dinas-dinasnya khususnya, bukan hanya mengontrol secara keaktifan masuk kerja saja, tetapi yang paling utama adalah mengontrol sekaligus mendampingi dan mengevaluasi terus program-program yang dicanangkan oleh masing-masing dinas tersebut. Sebab apa? Sebab kita harus bersinergi bersama-sama. Bersinergi bukan hanya sekedar orangnya aja bersinergi, tetapi program-program yang ada di dinas-dinas itu harus bersinergi dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misinya Bu Gubernur, dalam rangka untuk menjadikan Jawa Timur ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang utama, Pak. Baik. Oke. Dari Pak Nasihin? Jadi kualitas komunikasi itu perlu dikuasai oleh semua pihak, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Komunikasi yang berkualitas itu bisa meminimalisir terjadinya ego sektoral tadi itu, dan juga dengan komunikasi yang baik itu akan mencegah hal-hal yang menghambat jalannya program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi kunci dari keberhasilan menurut saya itu komunikasi yang efektif, komunikasi yang berkualitas. Bagaimana mau mendengarkan dengan baik, dengan efektif, dan bagaimana menyampaikan komunikasi tersebut begitu ya. Iya, Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi kepada Gus Iwan dan juga Pak Nasihin sudah berbincang-bincang bersama saya. Ini terkait dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu-isu strategis nih pemirsa. Dan ternyata sinergi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu pemerintah daerah ini bukan sekedar urusan administrasi saja atau tumpang tindih kewenangan begitu ya, tetapi lebih pada bagaimana semua pihak ini membangun trust, kepercayaan, dan juga mengintegrasikan kebijakan dan membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya, terutama juga kolaborasi dari bidang akademis begitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Saya Sima Perwira sama-sama. pamit. Pak, Sama-sama sampai Mbak Sima. jumpa. Sampai jumpa. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh